Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya, bintang Sagittarius. Oke, tema kita kali ini pesan semesta ya. Jadi ada beberapa yang saya merasakan di sini energinya tekanan sangat luar biasa berat dengan hubungan ya, dimana mungkin dalam percintaan, pertemanan atau kekeluargaan ya. Jadi ya, saya mau mengambil tema kita hari ini ya. Kalian yang harus menjauhi mereka, orang-orang jahat, karena memang saya lihat di sini ada beberapa juga yang terkoneksi dengan NPD, dimana ini kalau kamu terkoneksi dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder, ya, berarti ini readingan untuk kamu, ya. Kalaupun ini tidak terjadi padamu, berarti bukan energimu, ya. Dan ya setidaknya kamu mendengar, karena jangan sampai nanti kamu terkoneksi dengan orang-orang ini, kamu kaget, ya. Karena ini energi untuk Sagittarius. Jadi kalau sudah terjadi berarti ini yang harus kamu lakukan. Kalau tidak, ya berarti berjaga-jaga. Jangan sampai di hari mendatang ini terjadi padamu. Ya, jadi kamu sudah tahu bagaimana caranya mengatasi orang-orang seperti ini ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Sagittarius, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi dari kalian bintang Sagittarius. Jauhilah orang yang mempunyai tipe seperti ini. Ini disuruh menjauh ya. Kalau ada tipe-tipe yang mungkin sudah masuk dalam hidupmu saat ini, kamu yang harus menjauh, bukan bertahan di situ. Ya, ini pesan semesta untukmu. Bukan berarti saya menebar kebencian, tidak, tetapi ini untuk kesehatan mental dan fisikmu. Kamu mau dengar, silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Dan ingat, kamu masuk di readingan ini bukan saya yang suruh, panggilan jiwamu untuk mendengarkan. Berarti ada semesta ya, ada suara semesta di sini yang mana menarik hatimu untuk menegurmu, perantaranya lewat saya. Jadi ambil positifnya saja ya, supaya hidupmu jauh lebih tenang, lebih damai, karena kita bicara mental di sini ya. Oke, di kartu pertama, jauhilah orang-orang ini, tipe ini. Wow, orang-orang tukang bersilat lidah nih. Ya, jadi di sini ada Pak, contoh pasanganmu ya. Dia tuh nggak setia sama kamu. Dia lebih memilih orang lain. Ini kalau contoh pasangan ya. Dia memilih orang lain, ya, baik dengan yang lain, baik dengan keluarganya, pilih-pilih kasih. Ataupun mungkin dia tidak jujur terhadapmu. Bukan berarti saya suruh kamu cerai ya, no. Saya cuma bilang jauhi, berarti nggak usah terlalu dekat, nggak usah terlalu kalau memang pasangan ya berarti kamu seadanya saja. Karena kalau kita bicara dengan orang yang tidak jujur, kita yang nanti sakit hati. Karena kita ditipu terus kan. Apalagi bicara pasangan, kita percayai pasangan tapi ujung-ujungnya dia menjahati kita. Berarti kita yang harus lebih waspada. Untuk urusan menjauhi dan tidaknya kembali dari kamu. Tetapi lebih baik kita menjauhi orang yang suka nipu. Iya, atau suka berbohong. Kita yang menjauh. Tapi itu kembali lagi, saya disclaimer, kembali lagi kepada kalian masing-masing. Di sini saya cuma hanya bisa memberikan sebatas wejangan yang terbaik sesuai hati dan logika yang bisa diterima dari sisi empati dan dari sisi logika kita. Ya, kita baik sama orang, oke. Tapi kalau kita dimanfaatkan terus, itu sama saja menyimpan duri dalam daging. Contohnya, dia tidak jujur terhadap keuangan, dia tidak jujur terhadap perasaan, dia tidak terbuka dalam hal apapun, ya, banyak rahasianya. Ini kalau pasangan. Kalau untuk sahabat, kalau ada duitnya aja dekat-dekat, ada duitnya aja, ada maunya aja, ada dekat-dekat. Ya,
Carilah orang-orang yang sevibrasi. Carilah orang-orang yang memang betul-betul ada untukmu pada saat kamu pun susah, bukan hanya senang aja. Ini memang kadang-kadang mungkin kalian berpikir, Kak Ica, kita sudah tahu teorinya, tapi prakteknya ini kan susah dilakukan oleh Sagittarius. Jadi saya ulang terus. Kenapa panggilan jiwa saya tuh untuk diulang terus, supaya apa? Kalian lakukan gitu. Sama seperti kalau orang tua ya. Orang tua tuh tinggal ngomel itu aja, itu diulang-ulang supaya apa? Supaya kamu menjadi baik. Diingatkan terus. Saya nggak kenal Anda, tapi saya punya empati untuk hidup Anda lebih waras. Ya, supaya hidup Anda itu lebih tersadarkan jiwanya gitu. Oh ini ya, kita memang baik, tapi kalau terlalu baik jangan. Ya, saya nggak suruh kamu jahat. Ngapain mau ikut orang jahat? Yang rugi kamu sendiri kalau kamu jahat. Ingat ada karma. Ya, tetapi jangan sampai kita dijahatin oleh orang terus. Terkadang Sagittarius gitu kan. Malah mungkin kamu dijahati sama si A, kamu balasnya sama si B. Kenapa? Karena tertular energi toksik dari si A. Akhirnya kamu menjahati si B. Ikut-ikut energi itu. Contoh, si A ini songong ya. Kamu juga akhirnya ikut-ikut songong. Tertular. Si A ini bicaranya angkuh-angkuh, kamu juga ikut angkuh-angkuh. Karena apa? Tertular. Makanya circle itu harus dijaga. Ya, jadi ini ada orang yang triparty, tidak jujur, ya, hanya mau enaknya saja, ya. Terus apa ya kalau dibilang, ya pokoknya intinya happy-nya aja. Tanpa melihat kebahagiaan orang lain. Kalau kamu bahagia, dia datang untuk bisa mempersulit dirimu kan. Tetapi kalau macam contoh kamu nggak kasih apa yang dia ingin berikan, ya dia marah. Ibaratkan dia cuma mau lihat orang bahagia tapi nebeng juga gitu. Tidak mau bersusah payah atau berusaha. Ya. Oke, berikutnya di sini. Di sini ada Nine of Cups. Wah, di sini saya lihat nih kamu menanti ya. Menanti orang yang tak kunjung datang. Sagittarius. Ini kalau terjadi pada dirimu, ya, kuat-kuatkanlah. Saya udah tarik nafas tuh. Karena saya lihat di sini Sagittarius itu tegar dalam kehampaan, tegar dalam kesedihan, tegar dalam kesendirian. Kamu yang berusaha menafkahi dirimu, berusaha menafkahi keluarga, berusaha tegar, berusaha santai. Dia ada perhatikan kamu? Nggak ada. Kamu menunggu dia untuk apa? Tunggulah orang-orang yang memang menunggumu, Sagittarius. Ya, kita bicara orang yang waras ya. Kita baik sama orang yang baik. Kalau kita mau baik sama orang yang jahat, ya oke, nggak jadi masalah kalau mentalmu kuat. Suatu saat nanti dia menjahatimu, ya berarti kamu harus terima. Ini kan kita bicara jangan sampai terjadi ya. Jadi lebih baik kita menghindar. Walaupun mungkin kita sudah baik, memaafkan oke, tetapi nggak usah dekat-dekat. Apalagi bicara ini orang nggak pasti nih, kamu penantian semu. Ini contoh ya, kamu sudah memberikan semuanya kepada dia dengan iming-iming dia akan nikah ya. Tapi ujung-ujungnya nggak nikah, malah dia pergi dengan yang lain pada saat dia sukses. Pada saat bersamamu dari nol. Dia tidak melihat itu. Karena standarnya sudah beda kalau dia sudah di atas. Ini ada. Saya merasakan energinya di sini. Ya, ataupun pasangan. Harus dia menjadi pribadi yang baik. Saya akan menantinya. Oke, nggak jadi masalah. Kalau kamu kuat. Tapi jangan sampai kamu tersakiti karena dirimu sendiri atas keputusanmu. Salahnya di situ. Kalau kita bicara penantian, kita harus kuat secara fisik dan mental. Kita berbahagia atas diri kita sendiri tanpa mengharapkan yang lain. Ini kan kamu bersedih terus. Jadi kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Jadi ada dua pilihan. Kamu menunggu dengan bahagia, kamu menunggu dengan sedih. Kalau kamu menunggu dengan bahagia, berarti lanjutkan. Tapi kalau kamu menunggu dengan kesedihan, berkepanjangan, berarti kamu harus mengambil keputusan untuk membahagiakan dirimu. Ini ada malah saya lihat membahagiakan menunggu dengan ketidakbahagiaan. Jadi ya bisa-bisa kamu ribut dengan dirimu sendiri, merasa dirimu rasa bersalah yang sangat mendalam. Belum lagi anakmu ribut, kamu marah-marahin karena stres. Belum lagi dengan keluarga ataupun apapun ya, karena apa? Hatimu hampa.
Kamu tidak berfokus pada orang-orang di sekeliling kamu untuk berbahagia bersama mereka atau membahagiakan mereka. Kamu lebih berfokus dengan orang yang di sana yang nggak tahu berantah, entah berantah di mana, berharap dia datang membawa kebahagiaan. Nggak usah berharap-berharap. Ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Ya. Saya lihat di sini pada saat kamu nggak punya apa-apa, ya, bersamamu. Pada saat dia sudah mempunyai apa-apa, dia pergi tinggalkanmu, nggak lihat kamu. Ya. Dia pergi dengan sahabatnya, orang baru, tripartinya, ya, keluarganya. Kamu apa? Nggak ada. Karena kamu tuh cuman ban reserep. Maaf saya kasar seperti gitu ya, karena memang harus seperti gitu. Dia menganggap kamu, saya bicara apa adanya. Karena di mata mereka ini ya, yang saya lihat di sini, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu tuh, Sagittarius itu tidak punya apa ya tidak berharga menurutnya. Kamu terlalu murahan. Sehingga kadang-kadang siklusnya begitu lagi. Sagittarius sudah berkorban, tetapi malah endingnya mereka pergi dengan yang lain. Atau kalau tidak pergi dengan yang lain, ya dia pergi meninggalkanmu. Ini terutama pada saat Sagittarius sudah tidak mempunyai apa-apa. Atau kalau tidak, ya dia yang berhasil. Ya akhirnya dia campakkan kamu juga. Jadi serba salah ya. Sagittarius yang apa dibilangnya menemani dari nol, tapi orang lain yang menerima hasilnya. Ya, itu karena apa? Kebodohan Sagittarius. Kamu tidak berfokus pada dirimu, kamu berfokus pada orang lain. Iya kan? Jadi fokuslah pada dirimu, sayangi dirimu. Kamu terlalu banyak berkorban untuk orang lain, sedangkan dirimu aja kamu gak lihat, gak beres. Tuh, di sini ada persimpangan, kamu harus tegas. Kalau seandainya kamu dengan kondisi orang-orang yang membuat kamu bingung, rancu, ya jangan. Ikuti kata hatimu. Dimana saya lihat di sini ya, orang-orang jahat ini ya akan memberikan banyak ini ya, apa kalau dibilang ancaman. Kamu gak ikut saya bilang rahasia kamu, saya bongkar ya. Ini entah dalam apapun ya, kamu bisa menyesuaikan, entah dengan hubungan, entah dengan percintaan, entah dengan karir ya. Karena di sini ada juga yang saya bilang bos ya, kamu begini, saya bilang ini ya, kamu begitu. Ada. Jadi orang ini kan niatnya tidak bagus. Kenapa? Dia mengancam. Ataupun kalau kamu nggak ikuti saya ini ya kita putus aja. Kalau kamu nggak mau begini ya saya bongkar rahasiamu, saya bongkar aib-aibmu. Ada loh pasangan yang saya lihat di sini. Serasa senang membongkar aib istri, membongkar aib suami. Serasa senang, serasa menang, serasa happy, bahagia bisa menghancurkan pasangannya. Padahal seharusnya pasangannya dilindungi. Ya. Membongkar aib-aibnya yang mana dia sudah tahu bahwa mungkin dia adalah bagian dari dirinya, sehingga semua yang jelek-jelek, buruk-buruknya ya dia kasih tahu. Ujung-ujungnya trouble ya, dia bongkar seolah-olah saya menang, kamu tuh orang jahat. Padahal dia nggak merasa bahwa dia jahat, telah membongkar aib-aibnya sendiri. Karena aib pasangannya itu kan sama seperti aib dia. Ya, ini contoh. Jadi ini pun kalau seandainya terjadi pada dirimu, ya kamu harus introspeksi diri. Ya, jangan, harus bisa punya tujuan, harus tahu kemana. Di sini Sagittarius itu nggak tahu mau kemana, bingung, bimbang, ragu, stres, pusing, banyak beban, banyak tekanan. Ya, belum tekanan dari kerjaan, pikiran dari diri sendiri, masyarakat, publik ya, tekanan semua tuh. Belum lagi dari keluarga, belum lagi tekanan dari anak-anak. Tegaslah pada diri sendiri Sagittarius. Sagittarius itu kalau untuk percintaan tuh gak bisa tegas. Karena apa? Hatinya lebih dominan hati. Ya, harus pakai logika juga Sagittarius. Kita baik oke, terlalu baik jangan. Ya, berikutnya apa yang semesta ingin sampaikan? Ya, kamu tuh banyak talenta. Ada beberapa yang merasa sudah hancur Kak Ica, ya suamiku begini, saya serasa hancur, sudah nggak mau bisa apa-apa. Ya, di sini ada Wheel of Fortune, ingat ya, kamu kuat. Mereka menjatuhkan mentalmu supaya apa? Kamu tetap bersama mereka, seolah-olah kamu membutuhkan mereka, padahal sebenarnya mereka itu membutuhkanmu. Ya, mereka hanya menakut-nakutimu supaya kamu tidak berhasil. Contoh, saya mau buka usaha, nggak usah, nanti juga bangkrut, lagi sepi ini. Oke, tidak jadi masalah, tapi ya kalau kamu punya impian kerjakanlah.
Ya, Sagittarius. Ada yang saya menjadi konten kreator. Konten apa? Ya makan-makan atau liburan-liburan gitu. Itu konten sampah. Ya nggak apa-apa kalau konten sampah tapi berfungsi untuk orang lain. Mungkin dirinya bersampah, merasa sampah. Ini contoh ya. Dia tidak membutuhkan konten-konten begitu karena seleranya beda. Tapi orang di luar sana, ya kalau kamu yang membutuhkan, mungkin lagi pusing, stres dan butuh hiburan, ya butuh refreshing, mungkin dia akan senang lihat kamu. Jadi kita jangan berpatokan pada si A, si B, si C, tapi berpatokan pada diri kita sendiri, ya, karena kita nggak tahu nasib kita. Nasib kita ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, kamu ingin punya rumah, silahkan. Ya, kerja, satu tujuan. Saya harus punya rumah. Oke, apa yang harus saya lakukan? Harus punya ancang-ancang, tujuannya apa, dan harus di-actionkan. Harus ada dilaksanakan, bukan hanya iming-iming, oke, saya mau law of attraction ya. Terus habis tidur-tidur aja. No. Law of attraction itu harus ada tindakan juga. Ya, dimana kamu harus ikhlas, tetapi kamu percaya pasti saya bisa, saya mampu. Dengan seizin semesta, kamu akan diberikan kemudahan. Bukan hanya tunggu diam tidur. Ya, ada beberapa yang saya lihat di situ coach ya. Kamu jangan ini, kamu tidur rebahan-rebahan aja. Itu berarti apa ya kalau dibilang? Mengajarkan orang malas. Oke, law of attraction kalau dibilang kita punya tekad, kita yakin dan percaya, oke, memang benar. Tetapi harus ada actionnya juga. Karena untuk mendapatkan itu, kalau kamu tidak action, berarti mungkin kamu dapat mertua kaya, karena dapat suami kaya. Nah, itu yang rebahan-rebahan. Kita nggak tahu nasib-nasib kita. Tetapi selama kita action, pasti bisa berhasil. Entah apapun caranya. Diserahkan pada semesta, tapi kita tetap niat. Ya, dan ada tindakan kita. Kamu bisa kamu nih lengkap, Sagittarius, mau punya apa. Ya, kamu tuh bisa, pokoknya intinya kamu tuh komplit. Ya, apa yang kamu kerjakan sebenarnya bisa terwujud dari dirimu tanpa orang lain. Tapi terkadang mentalmu itu kurang. Makanya semesta mau sampaikan di sini, jangan bergaul dengan orang yang bikin mental kerupuk. Kamu tuh mental pejuang loh. Jangan kamu bergaul dengan orang-orang mental pecundang. Ya, ujung-ujungnya kamu ikut juga pecundang. Ya, kamu harus dengan orang-orang mental pejuang. Agar kamu itu, ibaratkan gini, talenta kamu tuh udah 50%. Tinggal actionnya aja untuk bisa mencapai 100%. Tapi kalau 50% niat udah ada, talenta juga udah ada, niatnya ada, actionnya tidak. Kenapa? Karena mental pecundang yang kamu, circle kamu. Kenapa? Takut gagal, ya sudah tahu, padahal takut rugi. Padahal kalau di bisnis ya pasti ada rugi ada untung. Kita harus bisa siap dua-dua. Jangan hanya enaknya saja, harus bisa menerima kekalahan juga. Tetapi yang sportif, bukan malah kalah baru nuduh sana nuduh sini. Ya, harus berani mengambil putusan, berani mengambil resiko, berani bertanggung jawab atas apa yang kamu ambil. Ya, di sini ada the lovers ya. Ada orang-orang yang mungkin kamu cintai di sana ya. Kalau memang dia menyayangimu, silahkan. Kalau tidak, jangan diingat-ingat lagi. Lanjutkan hidupmu. Kamu nih masih ingat-ingat sampai mungkin dia sudah mempunyai pasangan, kamu sudah mempunyai pasangan, masih berharap. Tuh, penantian di sini. 9 of Cups. Ngapain berharap suami orang? Ngapain berharap istri orang? Ini contoh ya. Jadi, kalau mau dibilang orang-orang jahat yang datang kepadamu ini ya, ada yang mau datang ke selingkuh. Dimana kamu penantian dia, ternyata dia datang. Contoh ya, pasangan ini ajak selingkuh, mantanmu. Ngapain? Ya, Sagittarius juga nih kadang-kadang greget ya saya ya. Saya merasakan di sini energinya tuh kamu tuh kayak macam orang yang pelin-pelan gitu. Kamu tuh pintar tapi kok kayak orang yang bodoh gitu. Maaf, saya bukan menjudge negatif, tetapi ya karena kepelin-pelanan kamu itu akhirnya kamu terjerumus dalam sesuatu hal yang bodoh gitu. Padahal kamu tuh orang hebat, orang pintar gitu. Tapi karena tidak bisa dikontrol emosi kamu, apalagi bicara cinta ya. Jadi akhirnya ya seperti gitu. Jadi semesta mau sampaikan kalau ada yang mau entah mau pacar kayak atau apa, tapi saya lihat di sini ada triparty ya, ajak-ajak kamu selingkuh. Ngapain? Bikin tambah pusing aja. Kamu diduakan loh, kamu yang orang kedua loh, nggak diprioritaskan. Ngapain mau dekat-dekat orang itu yang hanya mau dapat enaknya dia yang dapat enaknya, kamu dapat susahnya. Contoh, kalau kamu hamil,
Gimana? Ini contoh ya, dia mau bertanggung jawab, dia punya pasangan, dia nggak mungkin akan memperjuangkan kamu lagi yang susah, rugi. Ataupun mungkin kondisinya yang tadi, dia tidak berpasanganmu nih, dia tidak bertanggung jawab ya, tapi pada saat dia susah dia datang, pada saat kamu susah dia pergi. Ngapain mau ditunggu-tunggu orang begitu, padahal saling menopang kan dalam hubungan ini. Tidak, dia hanya jadi benalu. Ngapain mau tunggu-tunggu orang begitu? Kamu yang harus bisa menyelamatkan dirimu dan keluargamu. Kalau dia mau menyelamatkan dan mau berjuang bersama, silahkan. Tetapi kalau kamu yang dijadikan alat untuk sebagai tulang punggung, ngapain? Ini contoh kalau kamu wanita. Tapi kalau kamu pria, ya kamu juga harus bisa lihat perempuan yang setia, yang bisa urus rumah tangga, yang baik dan gak terlalu neko-neko ya. Jadi seperti gitu ya. Jadi jauhilah orang yang jahat, dimana ada hanya mau senang doang ya, tidak mengerti perasaanmu, tidak melihat dari sisi dirimu ya, hanya mau lihat dari sisinya, harus dilayani, toksik ya. Dan orang yang membuatmu bimbang, ragu, tukang ngancam, ngapain dekat-dekat mereka ya, itu hanya merenggut apa dibilangnya, mentalmu ya, kesehatan fisik dan mental. Harus kamu lebih up ya, jangan bergaul dengan orang-orang mental pecundang yang hanya belum berjuang sudah kalah ya. Dan jangan pernah mau diajak-ajak selingkuh. Kamu tahu kalau selingkuh itu sudah salah, endingnya pun akan sedih. Jadi harus tegas ya, walaupun mungkin kondisinya di sini bos kamu yang mau ya. Saya lihat di sini ada bos-bos juga yang agak sedikit nyosor-nyosor ke Sagittarius ya. Nah, ini hati-hati. Ingat, yang jelek pasti endingnya akan jelek. Tidak ada yang orang bilang, wah ternyata selingkuh itu indah. Nggak ada. Memang di awal, tapi di akhirnya akan masalah. Jadi nggak usah. Kamu udah tahu bahwa itu kalau untuk bahagia ya lakukan. Kalau memang kamu udah tahu itu nggak bahagia ya, berarti endingnya pasti nggak akan bahagia. Karena kamu sudah berbuat salah, kamu sudah berbuat dosa. Ini hati-hati ya. Jadi seperti gitu Sagittarius yang bisa saya readingkan ya. Jadi orang-orang jahat ini artinya karakter pribadinya ya, yang mana menyakitimu secara fisik dan mental. Hati-hati sebelum itu terjadi. Kalau sudah terjadi, ikhlaskan, berubah ya, bertobat, banyak doa dan ya introspeksi diri. Kalau belum terjadi, hati-hati karena ini akan terjadi. Jadi pada saat itu sudah terjadi, kamu sudah bisa tahu bahwa oh kayaknya sudah bilang gitu, berarti saya harus lakukan ini ya. Hindari atau jauhi ya. Hindari kan berarti saya nggak mau dekat-dekat dia. Kalau jauhi berarti sudah di situ, berarti kita yang pergi menjauh. Bukan suruh dia bertobat, nggak usah urus orang lain, nggak usah jadi superhero yang mau menyelamatkan hidup orang. Hidup kamu aja nggak beres ya. Urus diri sendiri dulu ya. Seperti gitu yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya. Kamu harus tegas, bahagiakan dirimu, cintai dirimu, sayangi dirimu, dan bahagiakan orang-orang yang memang betul-betul juga menyayangi dan mencintaimu. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.